Halo, selamat tahun baru 2023 buat semua teman-teman yang menonton video ini dan juga buat teman-teman yang telah mensubscribe. Terima kasih untuk dukungannya selama tahun 2022. Dan buat tahun 2023 ini saya akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman dalam hubungannya, pengalaman dengan Tuhan, atau kesaksian-kesaksian yang membuat teman-teman dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan saya juga percaya buat teman-teman yang telah tergabung dengan WhatsApp Group Sharing Kabar Baik, yang telah mengalami satu perubahan dalam hidupnya ketika tahu bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah hal yang bisa kita pegang untuk mengalami kesembuhan dari anxiety disorder atau kesehatan mental lainnya, bahkan penyakit-penyakit yang lainnya. Teman-teman, tahun 2023 ini saya akan mulai dengan satu ayat yang membuat teman-teman paham bahwa Dia Immanuel, Dia Allah yang menyertai dalam segala keadaan. Ayatnya berbunyi di dalam Yeremia 29:11 yang akan saya bacakan. Ayatnya berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kita sering mendengar pada tahun 2023 ini akan terjadi perubahan yang sangat drastis dalam perekonomian, tetapi kita punya firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11 ini. Kita harus mempercayainya dengan sungguh, dan dengan keyakinan itu akan merubah pikiran kita sehingga pikiran kita seperti apa yang tertulis di sini. Artinya kita tahu kesuksesan itu membutuhkan sebuah persiapan dalam kuliah, dalam pekerjaan. Ketika Anda seorang pelajar mahasiswa, teman-teman harus belajar sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya untuk jenjang berikutnya. Dari SD mau ke SMP, SMP ke SMA, SMA universitas, dan dari universitas mungkin ke jenjang berikutnya untuk mencari pekerjaan yang didambakan teman-teman. Dalam kehidupan pekerjaan juga, jika teman-teman mempunyai kerinduan untuk mendapatkan level promosi, teman-teman juga harus mempersiapkan diri teman-teman, mengupgrade skill teman-teman untuk menjadi yang terbaik. Teman-teman, saya percaya bahwa Yeremia 29:11 ini berkata buat setiap teman-teman yang merindukan keberhasilan. Ketika teman-teman merindukan masa depan yang baik, teman-teman tahulah bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat. Jika teman-teman mempunyai pengalaman di tahun 2022, sepertinya teman susah, sepertinya teman-teman mengalami jalan-jalan buntu, ingatlah bahwa itu tahun 2022. Nah, dengan pemikiran bahwa Tuhan adalah sumbernya, dan sumbernya itu tidak menginginkan saudara untuk gagal dan tidak menginginkan saudara untuk diam di tempat di mana kekalahan, kelemahan, frustasi, depresi, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu saya percaya ketika teman-teman menonton video ini, teman-teman mulai merenungkan firman Tuhan yang tadi saya bacakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Walaupun Yeremia terdapat di dalam perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru ketahuilah bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memiliki potensi yang sama dengan orang-orang yang berhasil di seluruh dunia ketika kita menerapkan firman Tuhan. Ketika kita berdoa dan berusaha, teman-teman, jangan cuma berdoa tapi melupakan faktor tindakan atau usaha. Karena sekali lagi Tuhan sudah memberikan segala potensi yang baik di dalam diri kita orang percaya. Jadi teman-teman, saya percaya ketika teman-teman masuk tahun yang baru ini, teman-teman mulai dengan best resolusi apa yang teman-teman akan evaluasi untuk dilakukan perubahan dari sikap, dari mungkin berat badan, dari apalagi yang saudara mau rubah. Misalnya saudara mau rubah bentuk rambut saudara mau rubah cara pikir saudara mau rubah etika bekerja teman-teman. Semua hal itu mengarah kepada tujuan yang baik, bahwa pada tahun ini teman-teman akan mengalami dobrakan, akan mengalami kemenangan-kemenangan. Ya, potensi yang saya maksud adalah ketika teman-teman percaya, dia sudah menaruh benih firman Tuhan. Jadi, untuk berhasil dan sukses seperti Yeremia 29:11, kita harus juga tahu bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah menjadi dasar dari kehidupan kita supaya kita mengalami kemenangan-kemenangan, dan ayat-ayatnya pasti ada dalam firman Tuhan yang akan saya bukakan ini. Nah, teman-teman, ketahuilah bahwa Allah menginginkan teman-teman selalu sukses, berhasil, dan perjalanannya disebut berhasil dan beruntung, teman-teman.
Nah, untuk itu saya akan membuka dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ketika kita mempunyai janji, seperti dalam Yeremia 29:11, tentu harus ada dari pihak kita untuk meresponi janji firman Tuhan tersebut, yaitu caranya dengan tetap menaruh firman Tuhan di dalam hati kita, sehingga firman Tuhan itu bukan sekedarnya saja masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Itu harus merubah cara pikir teman-teman. Ketika cara pikir teman-teman sudah berubah dan mengerti benar tentang firman Tuhan tersebut, maka tindakan teman-teman akan menjadi efisien dan efektif untuk menghasilkan sebuah hasil karya yang bisa dinilai bagus oleh orang-orang tempat bekerja teman-teman, atau sebagai seorang student dengan hasil ulangan yang bagus. Nah, yang ketiga, untuk setiap persoalan, ketahuilah Allah menginginkan teman-teman untuk keluar dari masalah tersebut dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kekuatan teman-teman sendiri, sehingga teman-teman menjadi burn out dan malah jauh dari kemenangan itu sendiri. Karena kemenangan kita itu bersumber kepada Tuhan yang hidup, Yesus Kristus namanya. Jadi untuk setiap masalah, Tuhan berkata dalam Yohanes 14:6 bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan. Dia sudah membuka jalan melalui putranya Yesus Kristus yang sudah kita terima dalam hidup kita. Nah, ketika Yesus Kristus ada di surga, sebelum dia terangkat, dia memberikan rohnya yang kudus. Jadi teman-teman, di dalam diri teman-teman, seperti dalam Roma 8:11, ada kekuatan yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dia tinggal dalam hati teman-teman, dalam Galatia 4 ayat 6, lagi teman-teman bisa lihat lagi di rumah. Teman-teman, dengan modal ini, teman-teman dimampukan untuk bisa keluar dari setiap masalah apapun yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena roh yang ditaruh Tuhan di dalam hati kita lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Dan kemampuan Tuhan sudah ada dalam diri kita masing-masing. Urapan Tuhan sudah ada dalam diri teman-teman. Nah, dengan kekuatan itu teman-teman bisa menerobos setiap masalah dengan hikmat yang ada dalam diri teman-teman dan pikiran-pikiran firman Tuhan yang akan membuat teman-teman mempunyai jalan keluar dalam setiap masalah. Nah, yang terakhir untuk penyakit. Ketika teman-teman merindukan tahun ini, tahun 2023 teman-teman, dalam kesehatan mental, misal dalam anxiety disorder, teman-teman merindukan kesehatan. Percayalah itu, tetap lakukan apa yang baik yang sudah teman-teman lakukan sambil terus memperkatakan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan adalah roh dan hidup. Perkataan firman yang teman-teman ucapkan buat tubuh teman-teman itu menghidupkan setiap sel. Apa yang tidak ada menjadi ada. Kenapa? Karena roh Tuhan adalah roh yang menciptakan teman-teman. Jadi ketika teman-teman tetap melakukan ini, saya percaya pada tahun 2023 teman-teman akan mengalami kemajuan. Bahkan teman-teman akan mengalami kesembuhan total dari anxiety disorder, dari cancer, dari autoimun, dari lupus, dari apapun. Kenapa? Ini bukan karena perkataan manusia. Tetapi 1 Petrus 2:24 mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Teman-teman, pada akhirnya saya berkata, berpeganglah kepada firman Tuhan. Jadikan Yesus sebagai andalan teman-teman pada tahun 2023 ini. Maka hidup teman-teman akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan dunia, dan sukacita yang melimpah yang akan membuat setiap sel dan badan teman-teman sehat. Teman-teman, saya percaya pada tahun 2023 ini teman-teman akan lebih dekat lagi dengan Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman, saya akhir kata mengucapkan selamat tahun baru buat semua teman dan keluarga, dan saya percaya Dia Immanuel, Dia Allah yang memberikan kemenangan buat kita semuanya pada tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati.